Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu? Baik, amin. Apa yang kau pikirkan pada pagi hari ini? Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, amin. Hari ini hari ke-50 di 2024 dan tepatnya hari Senin 19 Februari 2024. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh seperti biasa. Sebelum kita masuki dunia kerja kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan setiap apa yang kita perlukan, semuanya, amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di hari ini kami boleh ada sebagaimana berada. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan saat ini sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah di hari ini dan menjadi pedoman dan suluh pada jalan hidup kami. Sebab kami sangat yakin bahwa Tuhan membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan di hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajian-Mu, aku tidak suka, dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian-Mu, lagu gambus-Mu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ayat 27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Kita beri perhatian di ayat 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajian-Mu, aku tidak suka, dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Amos diutus oleh Tuhan untuk menyatakan teguran dan peringatan terhadap bangsa Israel, saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan mapan dan makmur karena mengalami kemajuan di segala bidang kehidupan. Tragisnya, kemapanan dalam bidang kehidupan jasmani berbanding terbalik dengan kehidupan rohaninya. Secara rohani, bangsa Israel justru sedang mengalami kemerosotan dan kehancuran. Orang-orang kaya merasa nyaman dengan materinya yang cukup melimpah, sehingga mereka seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sikap mereka pun menjadi sangat arogan. Terlihat dari sikapnya yang semena-mena terhadap orang-orang kecil, ya kan? Nah, sehingga akibatnya negeri dipenuhi dengan ketidakadilan,
pemerkosaan hak, ketidakbenaran, dan keserakahan serta kelaliman. Agar bangsa ini tidak jatuh dalam lubang dosa yang semakin dalam, Tuhan pun mengutus Amos untuk menegur dan memperingatkan agar mereka secara keseluruhan segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Teguran Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Jika teguran dan peringatan melalui Amos ini tidak dianggap oleh seluruh orang Israel, Tuhan akan bertindak dengan tangannya sendiri untuk menghakimi mereka. Nah, ada 5 penglihatan yang Amos terima dari Tuhan. Penglihatan tentang belalang, kemudian api, tali sifat, kemudian bakul dengan buah-buahan, dan Tuhan dekat mezbah. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak main-main dengan apa yang diucapkannya. Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan ibadah yang dipenuhi dengan kepura-puraan atau disuap dengan besarnya persembahan. Ibadah dan persembahan sebesar apapun tidak akan berarti apa-apa jika tanpa disertai dengan pertobatan. Jadi yang Tuhan mau adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan persembahan. Teguran Tuhan melalui Amos ini tidak mereka anggap. Bahkan Amos dilaporkan oleh Amazia yang notabene adalah seorang yang berprofesi sebagai nabi. Dilaporkan kepada Raja Yerobeam atas keberaniannya menyuarakan kebenaran. Kalau kita lihat di Amos pasal 7 ayat 10, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Demikian deliknya, ya kan, alasan yang mereka laporkan. Dan Amos pun diusir. Kalau kita lihat di Amos pasal 7 ayat 12, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Saudara, apa kebenaran yang bisa kita tarik sebagai pembelajaran penting bagi kita hari ini? Perhatikan bahwa mengabaikan teguran dan peringatan Tuhan mendekatkan diri pada hukuman, atau boleh dikatakan ya kebinasaan, hukuman dari Tuhan, ya kan? Itu sebabnya mari kita perhatikan bahwa yang Tuhan butuhkan dari hidup kita adalah pertobatan. Amin. Percuma segala kegiatan ritual ibadah kita kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Makanya saya mau katakan, jangan jadi Kristen ritual, tapi jadilah Kristen spiritual. Amin. Tuhan melihat hati kita. Karena itu dalam kekristenan, saudara, kita tidak diatur, ya, intensitas kita bertemu dengan Tuhan itu tidak diatur 3 kali kah, 4 kali kah, 7 kali kah, 5 kali kah? Tidak. Untuk apa memiliki intensitas perjumpaan atau ibadah seperti itu? Mungkin 5 kali, mungkin 7 kali, mungkin 17 kali. Tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu melihat hati. Waktu hati kita melekat sama Tuhan, maka seluruh waktu kita adalah ibadah kepada Tuhan. Bukan cuma waktu, tapi seluruh hidup, seluruh kegiatan, aktivitas kita adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Karena itu jangan abaikan teguran dan peringatan Tuhan.
Sebab jika saudara mengabaikan teguran dan peringatan Tuhan, saudara berarti mendekatkan dirimu pada penghukuman dari Tuhan. Kiranya hari ini kita semua memiliki semangat untuk terus melakukan aktivitas, ya, kita bersama Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar, tapi juga tentu pertobatan kita sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya kami boleh mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari firman hari ini, bahwa yang Engkau kehendaki adalah pertobatan dan bukan persembahan. Sebab Engkau tidak bisa disogok dengan persembahan, karena Engkau mengenal setiap hati kami. Biarlah kami bertobat dengan sungguh-sungguh, dan setiap langkah kerja kami di sepanjang hari ini memuliakan Tuhan. Karena hidup kami abdikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja hari ini, dalam seluruh aktivitas. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat, ada promosi, ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada